ibadah kami Tuhan. Teman-teman kami dan jemaat yang sedang menuju ke tempat ini, biarlah mereka boleh tiba bersama dengan kami. Dan kami yang sudah siap, hati kami makin bersiap lagi Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, bahkan menikmati pembelajaran firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita, terlalu besar kasih-Nya, pengorbanannya yang diberikannya bagi kita terlalu mahal. Maka tidak ada alasan atau tidak ada balasan yang kita bisa buat untuk sebanding dengan karya-Nya, selain kita boleh menyenangkan Dia dan menyenangkan Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali kita katakan Tuhan, ku mau hidup menyenangkan-Mu. Lihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, tidak ada balasan yang setimpal yang bisa kami berikan untuk membalaskan karya mahal-Mu itu ya Tuhan. Salah satu caranya kami rindu untuk menyenangkan-Mu, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dan salah satunya lagi kami peroleh itu dari mempelajari firman Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kami. Tuntun kami oleh firman-Mu, supaya olehnya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Kita buka ayat 17 sampai ayat yang ke-1 perikop sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca secara berganti-gantian. Jika sudah ketemu, kita baca secara berganti-gantian. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, "Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota pada siangmu dan katakan padanya kesaksianku, waktuku hampir tiba, belum pula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan
seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus itu makan bersama-sama dengan murid-murid. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukankah aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dalam dia. Akan tetapi orang-orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilakukan. Yudas yang hendak menyerahkan dia berkata, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Apa ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin fokus kepada ada kata-kata Paskah di situ ya. Judulnya Yesus makan Paskah, ayat 17 itu juga di mana kamu kehendaki mempersiapkan perjamuan Paskah. Lebih ada 2-3 kali di situ kata Paskah. Nah, pengertian Paskah ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang bahkan bukan hanya non-Kristen, tapi juga bahkan orang Kristen sendiri melihat Natal itu sebagai perayaan yang jauh lebih penting dari dalam kekristenan, gitu ya. Perayaan Paskah itu sering dipandang sebelah mata. Bahkan banyak orang non-Kristen yang non-Kristen tidak menyadari kapan tuh hari Paskah, karena nggak begitu semarak kita rayain. Tapi kalau yang non-Kristen lihat Natal tuh mereka udah tahu, oh sudah semarak sekali, begitu ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan orang Kristen ya, Paskah itu kadang dianggap tidak terlalu penting. Nah, bicara tentang Paskah, itu adalah perayaan kebangkitan Yesus dari kematian. Tanpa kebangkitan Yesus, maka seluruh fondasi iman kita itu akan roboh, ya akan hancur. Oleh karena itu melalui pembelajaran pada malam hari, boleh buka PowerPoint saya kan? Melalui pembelajaran pada malam hari ini, kita akan belajar ya, kita akan belajar dari beberapa hal yang akan saya sampaikan, mempelajari Paskah sesuai yang Alkitab sampaikan kepada kita supaya kita jangan salah kaprah, supaya kita tidak mengurangi makna dari Paskah itu sendiri, gitu ya. Nah, namun untuk mempersingkatnya, saya tidak bahas definisi-definisi, tapi kita langsung masuk kepada Paskah Perjanjian Lama dan Paskah dalam Perjanjian Baru, ya. Yang pertama kita mau pelajari adalah sejarah Paskah merupakan hari raya yang sangat penting bagi bangsa Israel. Jadi kita kadang bingung ya, kok ada Paskah Perjanjian Baru, kok Yesus itu udah merayakan Paskah? Padahal kan Yesus belum mati, belum bangkit, kok Yesus merayakan Paskah? Gitu kan ya. Terus sebelum Yesus hadir juga orang Yahudi udah merayakan Paskah juga. Di Perjanjian Lama mereka juga merayakan Paskah. Lalu kita mulai bingung lah, kan Paskah itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Lah Yesus merayakan Paskah seperti apa? Orang Yahudi merayakan Paskah seperti apa? Dan orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu merayakan Paskah seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Namun satu hal yang saya sampaikan bahwa sejarah Paskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memiliki kesinambungan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Mari dari yang pertama, sejarah Paskah merupakan hari raya yang sangat penting bagi bangsa Israel, ya, itu sangat penting. Nah, sejak masa keluaran hingga saat ini, ya, orang-orang Yahudi di Israel sana, Paskah itu terus dirayakan oleh umat Yahudi. Terus mereka merayakan, bahkan orang Yahudi yang belum menerima kelahiran Yesus, mereka juga merayakan Paskah. Tapi ayat Paskah seperti apa yang mereka rayakan, gitu ya. Di situ perayaan Paskah yang mereka rayakan di sini adalah mereka mengingat kembali apa yang Allah lakukan untuk membebaskan nenek moyang mereka dahulu. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya. Jadi perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama itu adalah satu perayaan utama dalam tradisi bangsa Israel.
Maka ketika Paskah tiba, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang Israel itu harus pergi ke Bait Allah ke Yerusalem. Ya pokoknya kalau Paskah udah tiba, semua orang Israel harus pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Ngapain? Oh, di sana mereka mempersembahkan korban Paskah. Perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama itu tidak hanya diwarnai sebagai momen yang religius saja, tapi biasanya itu diwarnai juga oleh perasaan-perasaan emosional yang sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka ingat bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Maka seringkali dalam Perjanjian Lama itu perayaan Paskah disebut juga hari pembebasan. Ya, maka dalam ini tahun pembebasan, ya, tahun pembebasan atau hari pembebasan, gitu ya. Nah, coba kita bayangkan, mari kita membayangkan ada di posisi bangsa Israel, ya, mereka menjadi tawanan yang ditindas, kemudian harus melakukan pekerjaan paksa bagi penguasa Firaun pada waktu itu, lalu martabat mereka sebagai bangsa diinjak-injak, gitu ya. Nah, itu kondisi mereka. Namun dalam waktu Tuhan menetapkan Allah melepaskan mereka. Nah, ini menjadi suasana yang haru, suasana yang menjadi sukacita, dipenuhi dengan isak tangis bagi mereka. Ya, ketika mereka menjalani perjalanan mereka dari Israel, dari Mesir menuju bangsa Israel itu, menuju tanah Kanaan, itu mereka perasaan mereka itu bercampur aduk semuanya. Ada sukacita, ada haru, ada isak tangis karena mereka kok merasa bagaimana hari pemberian tiba bagi mereka. Mereka akan bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa Israel. Nah, sejak saat itu orang Israel diperintahkan untuk turun-temurun dalam Keluaran 12, ya. Mereka diperintahkan turun-menurun untuk menceritakan peristiwa keluaran itu kepada anak cucu mereka setiap hari dari generasi ke generasi. Sehingga anak cucu mereka mengerti, mengenal, memahami semua perbuatan Allah di masa lampau kepada nenek moyang mereka, kepada bangsa Israel. Nah, itulah perayaan Paskah Perjanjian Lama. Nah, kapan Paskah pertama dalam Alkitab? Paskah pertama dalam Alkitab itu tercatat dalam Keluaran 12. Ya, dilatar belakangi dengan peristiwa perbudakan bangsa Israel di Mesir yang kita tahu selama 400 tahun, gitu ya. Nah, ketika Tuhan punya waktu sendiri memberikan satu penetapan waktu untuk membebaskan keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub dari perbudakan, dibangkitkanlah yang namanya Musa, ya. Jadi melalui Musa inilah Tuhan memberikan amanat pembebasan bagi bangsa Israel. Nah, untuk menekankan kesungguhan dari amanat pembebasan itu, maka Allah melalui Musa mendatangkan ada berapa tulah? Ada 10 tulah atas Mesir sebagai hukuman. Nah, sampai tulah ke-9, Firaun terus mengeraskan hatinya, mengingkari janjinya untuk melepaskan umat Israel. Maka tibalah pada tulah ke-10 ketika Tuhan akan menghukum Mesir dengan mengutus malaikat maut membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, baik itu manusia maupun binatang. Nah, pada saat tulah ke-10 akan diberikan bagi bangsa Mesir, kita tahu bersama orang Israel ada di sana, di tanah Gosen namanya, ya. Nah, untuk Tuhan meluputkan mereka dari malaikat maut ini, disitulah Tuhan memberikan satu ketetapan baru untuk mereka merayakan Paskah. Dan itu maknanya mereka di situ diperintahkan untuk setiap keluarga mengambil seekor anak domba jantan berumur 1 tahun tanpa cacat disembelih. Ya. Itu pada tanggal 14 bulan Abib, itu kayak mendekati bulan minggu-minggu mendekati awal bulan April. Ya, kalau diterjemahkan ke kalender-kalender kita. Nah, darah anak domba itu kemudian dipercikkanlah pada kedua tiang pintu dan ambang rumah mereka. Ya, dengan cara itu maka malaikat maut akan melewatkan rumah-rumah yang diperciki dengan darah. Nah, demikianlah
oleh darah anak domba itu, setiap anak sulung dari orang Israel itu luput dari hukuman yang Allah timpakan bagi seluruh anak sulung di Mesir. Apa yang Tuhan mau ajarkan dari situ, dari darah anak domba itu? Allah mau ajarkan bahwa tanda darah itu adalah simbol penebusan yang akan mempersiapkan konsep anak domba Allah, ya, yang sekian abad kemudian menghapus dosa manusia. Ya, sekali lagi bahwa Allah mengajarkan bahwa tanda darah itu yang orang Israel bubuhkan di pintu mereka itu menjadi simbol penebusan untuk mempersiapkan konsep anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri yang akan kemudian hari menghapus dosa kita. Itu kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, kalau kita lihat metodenya mereka memotong domba atau ritualnya itu, kalau kita baca Keluaran 12 dikatakan anak domba itu atau kambing itu disembelih, kemudian tidak boleh dimakan mentah, tidak boleh direbus dalam air, tapi harus dipanggang. Ya, nggak boleh makan mentah, nggak boleh direbus, nggak boleh ditumis, nggak boleh direndam, harus dipanggang. Gitu ya, dipanggang dalam api dan dimakan oleh seluruh keluarga Israel dengan cara pinggangnya dililit sabuk, kasutmu di kakimu, tongkatmu di tanganmu. Kenapa? Jadi mereka mesti makan sambil berdiri loh, sambil sudah berikat pinggang, sambil kasut udah di kaki, gitu. Kenapa? Tongkat udah di tangan. Itu pertanda mereka sedang dikejar oleh waktu. Mereka akan buru-buru mengeluarkan keluar dari Mesir, karena Tuhan ke-10 akan segera selesai. Jadi ketika itu selesai, mereka sudah langsung buru-buru keluar. Maka nanti ada roti tidak berlagi. Gak sempat bikin roti berlagi lagi. Roti tidak berlagi. Sebagai satu tanda bahwa itu adalah perjalanan yang sangat buru-buru. Maka dimakan sambil berdiri, dimakan sambil ikat pinggang sudah terpasang, dimakan sambil sepatu sudah siap tinggal berangkat. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi dimakan dengan sangat tergesa-gesa karena akan segera meninggalkan Mesir. Karena nanti Firaun akan segera sadar akan mengejar mereka. Ya, maka dimakan dengan tergesa-gesa. Nah, itu yang Paskah di dalam yang pertama dalam Alkitab. Nah, kemudian Paskah kedua di mana? Paskah kedua itu pertama di tanah Kanaan. Nah, kan dalam Keluaran 12 itu Tuhan bilang, nanti kalau kamu udah sampai di Kanaan, kamu juga harus merayakan Paskah. Jadi selama mereka dalam perjalanan 40 tahun itu, mereka nggak melaksanakan Paskah. Mereka nanti baru kemudian merayakannya itu setelah mereka sampai di tanah Kanaan. Kita tahu bersama bahwa tanah Kanaan tidak dimasuki oleh Musa, tidak diizinkan Musa untuk sampai ke sana. Tapi Tuhan menunjuk siapa? Yosua. Nah, proses menaklukkan tanah Kanaan juga tidak mudah, ya. Karena kalau kita lihat setelah Yosua dan Israel sampai di tanah Kanaan, Tuhan memberikan satu perintah kepada Yosua, mesti menaklukkan semua penduduk tanah Kanaan itu. Harus dimusnahkan semuanya. Penduduk yang terlibat dalam penyembahan berhala, karena penduduk Kanaan itu identik semuanya penyembah berhala. Supaya nanti ketika itu sudah dimusnahkan, umat Israel itu bisa menjaga kekudusan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, ketika mereka nanti sampai di Kanaan itu, Paskah mereka lakukan, tapi juga penyunatan ya, karena generasi pertama yang disunat di dalam bangsa Israel itu di tanah dalam 40 tahun itu sudah mati semuanya. Generasi pertama udah lenyap. Nah, yang masuk tanah Kanaan itu adalah generasi kedua. Maka ketika Yosua sampai di tanah Kanaan, Tuhan perintahkan sunat massal lagi umat Israel sebagai tanda perjanjian atau sebagai tanda kamu adalah umat pilihanku, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa itulah Paskah kedua. Paskah tadi pertama pasal 12 sebelum mereka meninggalkan Mesir, lalu ketika mereka masuk tanah Kanaan itu mereka praktekkan lagi, gitu ya.
Bagaimana cara pelaksanaan perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama? Yang pertama, persiapan menjelang Paskah. Sebelum Paskah itu, kalau kita baca Keluaran 12 dan juga ada yang paralel, yang pertama itu setiap keluarga akan memilih siapa yang menyembelih, kepala keluarga, bapak-bapaknya, menyembelih seekor domba atau kambing jantan. Tadi saya bilang ya, lalu mengoleskan darah pada tiang pintu, lalu dipanggang, lengkap dengan kepalanya, isi perutnya. Itu pekerjaan bapak. Anak-anak bertugas juga. Anak-anak kerjaannya apa? Anak-anak itu memeriksa rumah. Apakah ada roti berlagi dalam rumah? Kalau ada, dibuang semua. Gak boleh ada roti berlagi dalam rumah. Nah, itu tugas anak-anak semuanya. Ini semua ada kerjasama yang Tuhan mau kerjakan di situ. Nah, ibu-ibu kerjaannya ngapain? Ibu-ibu itu menyalakan lilin Paskah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan lilin, cawan anggur pertama, dan pencucian tangan. Itu kayak aksesorisnya itu disiapkan oleh ibu-ibu. Jadi di situ ada kerjasama, semua aktif, bapak-bapaknya aktif, mamahnya aktif, anak-anak juga aktif. Tuhan mau sampaikan apa? Bahwa seluruh isi keluarga ini harus dilibatkan. Tidak boleh pasif, harus dibawa sama-sama untuk menikmati Tuhan dalam hidup mereka. Nah, periode keduanya, tahap kedua, memecahkan roti dan makan bersama. Jadi sudah disiapkan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka mereka memecahkan roti tidak beragi, memakannya, ya. Dan ketika mereka makan di situ ternyata ada juga beberapa makanan yang lain, ya, hidangan yang lainnya, ya. Ada kayak roti itu disisipi kayak buah kenari dan lain sebagainya, ya. Lalu berbagi cerita Paskah. Nah, ketika mereka merayakan Paskah, selama makan bersama itu anak terkecil itu harus bertanya. Jadi kalau ada anak orang yang paling umurnya kecil di dalam rumah tangga itu harus bertanya kepada ayah atau kakek yang dalam rumah itu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita malam ini makan roti tidak berlagi? Jadi ada dialog di situ, ada dialog. Lalu mengapa malam ini kita makan masakan yang dipanggang? Mereka tanyakan itu. Mengapa malam ini kita mencelupkan roti 2 kali ke dalam kuah sayur pahit, ya, itu ada juga dalam ritualnya. Mengapa malam ini kita makan dengan duduk bersandar? Nah, biasanya setelah kakek atau ayah mendengarkan pertanyaan ini, maka seorang ayah atau kakek akan menceritakan kisah perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir secara mendetail dari Kejadian 46 terus sampai Keluaran 12 tadi. Diceritakan itu di situ, ya. Lalu nanti akan disahut dengan mazmur-mazmur oleh semua anggota perayaan Paskah. Ada mazmur-mazmur yang mereka harus sahut. Contohnya mazmur yang kemarin minggu kita baca, Mazmur 18, bahwa batu yang dibuang telah batu apa kemarin? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi dari pihak Allah dia telah menjadi batu penjuru. Itu dibaca, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan itu dibacakan, ya. Jadi ketika dijelaskan oleh si kakek atau ayah tuh suruh warga menyahut. Jadi ada di situ dialog dua arah, begitu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan sedang mengajar satu persekutuan dalam sebuah rumah tangga. Anak-anak, orang tua itu memperkatakan, membahas firman Tuhan. Nah, ini kapan kita lakukan dalam rumah kita, gitu ya. Yang berikut ada pemberkatan, kemudian ada pujian dan makan domba Paskah. Nah, usai menceritakan kisah-kisah tadi tentang dari Kejadian 46 sampai Keluaran 12, keluarga akan minum anggur kedua dan mencuci tangan lagi, serta melakukan pemberkatan dan makan roti tidak berlagi, makan sayur pahit dan makan penutupnya. Setelah semua tahap berakhir, mereka melanjutkan dengan tahap perjamuan festival namanya, dan kembali makan roti tidak berlagi. Di antara tahapan ini yang mazmur yang tadi lagi dinyanyikan lagi bersahut-sahutan. Nah, itulah yang disebut sebagai mazmur Paskah. Nah, ketika udah selesai semuanya itu, kalau ada makanan yang sisa harus dibuang, nggak boleh sisa, harus dibuang. Nah, itulah cara
pelaksanaan Paskah dalam perjanjian setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, perayaan Paskah dalam perjanjian baru bagaimana? Ya, bagi orang Kristen perjanjian baru, Paskah penuh dengan lambang yang bersifat nubuat karena merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Paskah merupakan bayangan dari apa yang harus datang, yaitu penebusan melalui darah Yesus Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan perayaan Paskah yang dirayakan oleh Yesus? Ya, perayaan Paskah dalam perjanjian baru, ya, baik sebelum Yesus merayakan, sama dengan perayaan Paskah dalam perjanjian lama. Karena baik orang-orang perjanjian dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus, mereka itu mengikuti peraturan Musa yang sudah tertulis dalam Keluaran 12 dan juga dalam kitab-kitab Taurat. Nah, Tuhan Yesus ada 3 kali merayakan Paskah dalam kitab Injil, ya, itu dalam Lukas 2, Yohanes 2 dan Matius 26. Dia 3 kali merayakan Paskah, Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dirayakan? Yang tadi, hari pembebasan nenek moyang bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, jadi kita nggak bingung, apa sih yang dirayakan Tuhan Yesus? Paskah. Paskah yang dirayakan Tuhan Yesus beda dengan perayaan Paskah yang kita rayakan. Ya. Nah, rangkaian peristiwa menjelang kematian Yesus. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 3 sampai 11 dicatat di situ bahwa Yesus, dan juga dalam Matius yang kita baca tadi vers 26, ya. Itu ayat paralelnya. Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ini yang dikenal sebagai perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa rangkaian di situ. Kalau kita lihat apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika dia merayakan Paskah yang terakhir. Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Nah, Yesus masuk ke Yerusalem menaiki seekor keledai muda yang belum pernah dinaiki oleh siapapun, sesuai yang dibuatkan Nabi Zakaria. Jadi keledainya itu bisa dibilang masih suci dan kudus, belum pernah dinaiki oleh siapapun, gitu ya. Nah, pada saat menaiki keledai, Yesus menyatakan diri sebagai Raja Damai, dan orang banyak menyambungnya apa? Bersorak, Hosana, Hosana. Apa sih arti Hosana itu? Apa arti Hosana ya? Sering kan kita sebut Hosana, Hosana. Nah, ini ketika Yesus kan menaiki keledai itu yang diteriakkan begitu, dan umat Islam itu sambut Hosana, Hosana. Apa artinya ya? Artinya adalah, kalau arti dasar Hosana itu sejajar dengan kata juru selamat. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu arti Hosana. Ya, jadi ketika Yesus menyatakan diri sebagai Raja Damai, ketika orang banyak memberikan sorakan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu arti Hosana tadi ya. Mesias, juru selamat, Raja, Tuhan yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa sudah datang. Kira-kira begitu ya. Lalu dalam perayaan Paskah terakhir Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dalam Yohanes 2 diceritakan tentang Yesus pernah menyucikan bait Allah untuk pertama kali pada awal pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sedangkan menjelang Paskah, Yesus menyucikan bait Allah untuk mengakhiri pekerjaan dan pelayanannya di muka bumi ini. Dalam tradisi bangsa Israel, yang menyucikan bait Allah hanya boleh oleh satu orang yang namanya imam besar. Nah, ketika Yesus menyucikan bait Allah, itu berarti dia sedang memproklamirkan penggenapan bahwa dia adalah imam besar yang ditunggu-tunggu. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu gambaran-gambaran dari imam besar yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, gitu ya. Yang berikut, Yesus melakukan perjamuan Paskah. Kapan? Pada Kamis pagi. Pada Kamis pagi, para murid bertanya kepada dalam teks yang tadi kita baca, di manakah engkau ingin kami mempersiapkan makan Paskah bagimu? Dan dijawab oleh Yesus seterusnya dan seterusnya.
Inilah yang harus dipersiapkan pada hari pertama perayaan Paskah. Kemudian Yesus memilih siapa? Memilih Petrus, memilih Yohanes untuk pergi menyiapkan perjamuan Paskah di Yerusalem. Yerusalem Paskah terakhir, ya. Dan menjelang malam, Yesus dan murid-muridnya berkumpul di ruang atas Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Paskah sekali lagi adalah perayaan Paskah terakhir Yesus bersama dengan murid-murid, sekaligus menjadi Paskah perpisahan dengan para murid-murid sebelum nanti ia diserahkan untuk disalibkan malam itu, ya, malam itu. Karena nanti kita akan salat malam itu. Jadi sebelum malam itu, dia diserahkan malam itulah Yesus melakukan Paskah bersama murid-murid sebagai Paskah terakhir dan juga momen perpisahan bagi para murid-muridnya. Nah, dalam teks dalam kitab Matius tadi kita membaca bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Saat perjamuan Paskah masih berlangsung, kita lihat tadi kan dalam Matius itu, Yesus memberikan roti kepada Yudas, ya, sebagai tanda bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus. Tapi anehnya para murid itu gak curiga, ya, dikira ya memang Yudas yang diberikan roti itu, gitu ya. Tuhan Yesus telah memperingatkan Yudas juga untuk bertobat, tapi Yudas tetap pergi. Kenapa dia tetap pergi? Karena setan sudah berkuasa di dalam hatinya. Ya, jadi Yudas itu diperingatkan untuk bertobat, tetapi Yudas tetap pergi karena kuasa iblis telah menaruhkan niat yang jahat di dalam hatinya. Nah, setelah perjamuan Paskah yang terakhir setelah mereka makan bersama, itulah baru pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Diajaklah Petrus, Yohanes, Yakobus. Sesudah dia berdoa nanti, kalau kita lihat kronologinya, Yudas datang mencari Yesus bersama dengan pasukan yang membawa pedang, obor, tali, dan dengan ciuman Yudas pun menyerahkan Yesus untuk ditangkap sebagai tawanan. Dan pada saat ditangkap, kita lihat ceritanya, murid-murid Yesus melarikan diri. Bahkan malam itu Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Nah, ini di sekitar perayaan Paskah pada masa Tuhan Yesus. Ya, saya nggak bahas tentang Yesus yang disalibkan, nanti kita akan bahas pada hari Jumatnya, ya. Nah, kita masuk kepada perayaan Paskah pada zaman gereja mula-mula, ya. Jadi kapan kita mulai? Seperti cara kita, ya, inilah dagingku, inilah darahku, gitu kan, ya. Nah, perayaan Paskah perjanjian baru merujuk pada perjamuan kudus yang didasarkan pada perjamuan malam terakhir tadi. Yang baru katakan kan ketika dia perjamuan, nanti kamu akan ingat ini terus, ya. Kan sudah ngomong kan. Jadi kita rayakan bukan lagi pesan Tuhan bagimu dalam Keluaran 12, tapi dimulai dari perjamuan kudus malam terakhir Tuhan Yesus. Peringatilah ini. Seterusnya kata Tuhan Yesus, inilah darahku, inilah tubuhku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar pada malam itu Yesus memberikan makna baru bagi Paskah, yaitu roti yang melambangkan tubuhnya malam itu, Kamis itu, ya. Roti itu melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya. Itu malam perjamuan terakhir. Jadi keduanya merupakan perlambangan dari kurban Paskah. Baik roti dan anggur melambangkan kurban Paskah. Nah, Rasul Yohanes dan Paulus mengaitkan kematian Yesus sebagai penggenapan Paskah perjanjian lama. Jadi kalau kita baca Rasul Yohanes dan juga Paulus, mereka mengaitkan kematian Yesus itu sebagai penggenapan Paskah perjanjian lama. Maka Yesus wafat sebagai domba Paskah yang dikurbankan di Bait Allah, ya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian menjadi inti Paskah dalam perjanjian baru. Karena Paskah dirayakan oleh gereja-gereja Kristen dengan sakramen perjamuan kudus, maka sakramen tersebut juga bisa disebut sebagai Paskah Kristen. Itulah Paskah yang kita rayakan. Atau perjamuan kudus
Jumat Agung yang berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi. Jadi beda ya, perjamuan kudus yang kita lakukan beda dengan perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh orang Yahudi. Beda sekali, tadi mereka ada ragi, ada anggur juga memang, ya. Tapi kemudian setelah perjamuan telah Yesus memberikan makna baru, bukan lagi bukan lagi anak domba yang dipanggang, bukan lagi, tapi roti dan anggur sebagai perlambangan tubuhnya dan juga darah Tuhan Yesus. Maka banyak gereja Kristen saat ini merayakan perjamuan kudus kadang lebih dari sekali setahun, kita setiap 2 bulan. Ya, kenapa? Agar jemaat gereja selalu mengingat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itulah Paskah. Ya, sedikit penjelasan tentang kenapa ada Paskah Perjanjian Lama, ada Paskah di Kanaan, ada Paskah Perjanjian Baru, ada Paskah masa Yesus. Ya, semenjak itu gereja mula-mula melakukan Paskah yang Tuhan Yesus amanatkan di dalam Matius 26 yang kita baca tadi. Inilah darahku, inilah tubuhku. Ya, kiranya menjadi perenungan bagi kita, syukur kita kepada Tuhan. Besar kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Ya, besar pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus kita. Karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Demikian uraian yang saya sampaikan. Mari kita mengangkat satu pujian. Kita angkat pujian karya terbesar sebagai ucapan syukur kita betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita di kayu salib yang telah menyelamatkan dan menebus kita, di mana pada malam terakhir Yesus merayakan Paskah. Dia memberikan satu amanat untuk diingat oleh setiap orang percaya, untuk mengingat tubuhnya dan juga darahnya dicurahkan bagi kita. Kasih yang terindah. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang pertama, mari kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk mengingat pengorbanannya melalui penetapan perjamuan kudus yang kita sudah rayakan dalam sekali 2 bulan dalam gereja kita. Biarlah sakramen-sakramen perjamuan kudus ini sungguh membawa iman kita semakin menghayati pengorbanan Tuhan dalam kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan satu ketetapan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus malam terakhir, bahwa tubuhmu dan darahmu akan diingat sampai selama
yang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak dilepaskan dari jalan iman gereja dan juga dalam iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam pokok doa kita. Boleh ditayangkan di slide. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi kita doakan secara terus menerus ada di slide. AYC, mari doakan. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi mari kita doakan secara maraton doa-doa ini. Ya, untuk setiap bagian-bagian yang bisa kita doakan bersama-sama. Mari kita terus nanti berjalan maraton, contoh itu apanya 1, 2, 3 terus begitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada untuk seluruh panitia, baik seksi acara, WLC dan juga musik, seksi games yang ada di AYC, yang dapat mempersiapkan AYC dengan maksimal dan sepenuh hati. Beri mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang menyiapkan ini, urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Fokus dan juga Tuhan Paling sebagai pembicara dan persiapan mereka. Tuhan tolong mereka, urapi mereka, berbicara bagi mereka ya Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan isi hati bagi mereka. Pakai mereka menyampaikan maksud-Mu, sehingga maksud disampaikan ayat ini menjadi satu momen di mana ada pertobatan yang terjadi bagi setiap orang yang mendengarkan. Kami juga berdoa untuk evangelis dalam perjalanan. Tuhan, kami berdoa baik perjalanan lewat darat dan lewat udara. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai dia ya Tuhan, melindungi dia sehingga bisa sampai di kota Palembang dengan baik. Rencana depan dia akan berangkat dari rumahnya dan rencana tiba di Palembang pada hari Selasa. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan tolong semua cuaca, Tuhan tolong dan keluarganya sehingga bisa ditinggal dengan kondusif ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk transportasi yang saat ini masih digumuli oleh tim AYC untuk ke STTS ya Tuhan. Mereka belum menemukan mobil berhubung karena mahal dan juga ada lebaran, semuanya kosong. Kami berdoa supaya baik panitia-panitia inti yang sedang mencari alat transportasi ini menemukan mereka dengan transportasi yang tepat ya Tuhan. Bukakan jalan Tuhan sehingga transportasi mereka bisa punya sebelum hari ini sudah boleh mereka dapatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap panitia peserta AYC dan Tuhan berikan kesehatan sehingga semua bisa dalam kondisi tubuh yang fit selama acara berlangsung. Semua yang sudah mendaftar mereka, tidak ada yang gagal, tidak ada yang mundur Tuhan, tapi mereka boleh mengikuti AYC dan mereka mengalami di sana kegerakan rohani yang membakar spirit mereka untuk memasuki kehidupan mereka selanjutnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seksi konsumsi dan tim dapur yang memasak. Kami berdoa di STTS, kami berdoa supaya Tuhan menolong ibu yang bekerja di sana. Berdoa untuk para mahasiswa yang juga dilibatkan, berdoa kami supaya mereka juga bisa memasak dengan sukacita sebagai pelayanan mereka untuk Tuhan. Dan juga berdoa untuk keamanan di sekitar lokasi STT Sriwijaya. Tuhan jaga ya Tuhan. Secara fisik Tuhan lindungi, jauhkan dari roh jahat yang berusaha mengganggu anak-anak kami nanti ya Tuhan. Bahkan jauhkan dari orang-orang jahat di sana yang berusaha membuat keributan ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami selama AYC nanti mulai berjalan dengan kondusif, aman dan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk AYC ini, kami rindu bisa menjadi sarana menjangkau anak-anak muda di luar agama. Kami berdoa supaya anak-anak kami boleh bersemangat